Saya percaya sukacita Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Masihkah kita merasakan rahmat-Nya yang selalu baru bagi setiap kita? Mari, raihlah janji yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Ayo, kita saling mendukung, terutama karena kita menyadari semakin banyak rekan-rekan kita, handai taulan kita, bahkan saudara dan sahabat kita sudah pergi mendahului kita. Selama hayat masih di kandung badan, bersyukurlah dan berjuanglah dan tetaplah menjadi berguna. Ingat, semua pasti bisa kita lalui bersama-sama. COVID-19 ini pasti akan bisa kita lalui bersama dengan PPKM darurat yang sedang berjalan, bersama dengan protokol kesehatan yang dengan ketat kita lakukan, bahkan juga vaksinasi yang kita terima. Dan bagi keluarga jemaat yang mau tidak mau harus mengisolasi diri secara mandiri, kami sangat berterima kasih. Karena itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita bertanggung jawab terhadap diri kita, sesama kita, dan terutama menghentikan penyebaran COVID-19. Itulah sumbangsih kita bagi Indonesia yang lebih baik. Mari kita sama-sama nikmati ibadah yang berikut ini dan sampai jumpa tanggal 25 minggu depan. Tuhan memberkati. Tambahan pengumuman. Terkait dengan perubahan peraturan PPKM darurat tanggal 9 Juli tentang peribadahan dan semakin banyak jemaat yang telah menerima vaksin COVID-19, maka gereja kita pada tanggal 25 Juli mengadakan 2 kali ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Adapun pelaksanaan ibadah tersebut tetap memperhatikan protokol kesehatan serta diutamakan bagi mereka yang sudah menerima vaksin minimal vaksin pertama. Bagi jemaat yang masih belum menerima vaksin, termasuk usia 12-17 tahun, akan segera diusahakan untuk melakukan vaksin bersama antara tanggal 19 sampai 25 Juli. Dan bagi jemaat yang tidak bisa vaksin alasan kesehatan, akan disiapkan area khusus termasuk bagi mereka yang belum vaksin pada ibadah bersama pembukaan bulan misi tanggal 1 Agustus 2021. Selain itu, bagi jemaat yang mengalami atau merasa gejala kurang sehat sekecil apapun, diharapkan untuk tidak datang beribadah terlebih dahulu dan segera melapor pada koordinator wilayah masing-masing dalam rangka saling menjaga dan memperhatikan. Demikian untuk menjadi perhatian bersama. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Kembali bersama kami, inilah DS News untuk edisi minggu ini. Khusus hari Senin 19 Juli pukul 5 sore, doa keliling Kota Batu akan dilakukan oleh para full-timer gereja. Bagi jemaat, kami himbau untuk tetap berdoa di rumah masing-masing. Selasa 20 Juli, persekutuan wanita pukul 5 sore secara offline dengan tema Wanita yang mampu mengatur persediaan, yang kebenaran firman Tuhan diambil dari Amsal 6 ayat 6-8 di GBI Diaspora Batu. Rabu 21 Juli, persekutuan pribadi terpandu Mesbah Keluarga pukul 5 sore di rumah masing-masing. Kamis 22 Juli, persekutuan lansia pukul 10 pagi dengan tema
berkat Nuh atas ketaatan, yang kebenaran firman Tuhan diambil dari Kejadian 9 ayat 1-17. Dilanjutkan dengan persekutuan kaum pria pukul 6 sore di GBI Diaspora Batu. Jumat 23 Juli, Persekutuan Keluarga Muda pukul 7 malam akan dibekali dengan materi misi di GBI Diaspora Batu. Sabtu 24 Juli, Persekutuan Remaja dengan tema Stop Mudik, yang kebenaran firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-15, 2 Korintus 10 ayat 5b, dan Yesaya 26 ayat yang ketiga. Dan Persekutuan Pemuda dengan tema Melupakan yang telah lalu, yang kebenaran firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 14 pukul 5 sore di GBI Diaspora Batu. Minggu 25 Juli, ibadah raya pagi pukul 6:30 dan ibadah raya sore pukul 4:30 dengan tema Sekaranglah Waktunya, dan ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi di GBI Diaspora Batu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan baptisan dapat menghubungi Saudari Oftin. Dan untuk pelayanan konseling pranikah dapat menghubungi Bapak Eko dengan nomor yang tertera di bawah ini. Mari seluruh jemaat bersama-sama mematuhi PPKM yang ada dan selalu melakukan protokol kesehatan. Demikian berita gereja yang dapat kami sampaikan. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, terutama dalam masa-masa PPKM darurat ini, di mana kami melihat begitu banyak korban yang bukan hanya terpapar, tapi kemudian harus meninggal dunia. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena kami tetap percaya Engkau Allah yang menguasai semuanya. Hidup dan mati manusia Engkau yang tahu. Karena itu Bapa, kami serahkan segala daya upaya yang ada. Biarlah Kau memberikan hikmat kepada secara khusus pemerintah untuk mampu dengan bijaksana mengatur kebijakan-kebijakan terkait dengan penanganan kondisi yang begitu darurat ini. Dan begitu juga kami, Tuhan, anak-anak-Mu dan masyarakat secara umum, biar kami juga punya semangat untuk berperan serta mendukung pemerintah. Karena penanganan pandemi COVID-19 ini tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri, tetapi mampukan kami untuk bagi yang kuat mendukung yang lemah, sehingga kami masyarakat juga berpartisipasi dalam mendukung upaya-upaya pemerintah menangani penyebaran COVID-19 ini. Kami serahkan juga tenaga kesehatan yang mau tidak mau terus bekerja keras, karena begitu banyaknya jumlah mereka yang terpapar. Dan kami serahkan juga Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan, mampukan kami untuk mampu memberikan informasi yang tepat dan juga edukasi yang tepat, sehingga kanan kiri kami, tetangga kami, mereka-mereka yang minim informasi, mereka-mereka yang termakan oleh hoax, mereka dapat memiliki pemikiran yang cerah, sehingga secara pribadi mereka pun dapat menjaga dirinya dengan baik. Kami serahkan juga Tuhan Kota Batu, secara khusus para pemimpin yang ada di Kota Batu, biar mereka juga diliputi oleh kebijaksanaan, jauhkan dari rasa ingin mementingkan diri sendiri atau golongan tertentu. Biar mereka terus mengabdi, karena mereka tahu ini adalah kepercayaan Tuhan. Secara khusus di masa-masa yang seperti ini, berikan hikmat kepada para pemimpin kami di Kota Batu. Bapa di surga, kami juga berdoa
buat gereja-gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Dan secara khusus buat mereka yang ada di Kota Batu. Biarlah kami mampu mengambil kesempatan ini untuk terus bergandengan tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kabar sukacitamu, dan itu kiranya nyata dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak mempermalukan nama-Mu, tetapi kami terus melakukan yang terbaik apa yang bisa kami lakukan, dan kami selalu mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau berikan. Dan akhirnya Bapa, kami bersatu hati berdoa buat program yang ada di gereja ini. Biarlah Engkau terus pakai gereja ini, bukan hanya saja untuk menolong jemaat-jemaat yang ada, tetapi lebih dari itu, gereja kami mampu terus menjadi berkat. Di tengah pandemi yang seperti ini, biarlah kami terus dikuatkan untuk terus membuktikan bahwa kami sedang ada dalam naungan-Mu. Kami tidak sedang berjalan sendiri, tetapi kami sedang berjalan bersama-sama dengan Engkau. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami rindu nama-Mu tetap dimuliakan. Di atas semuanya nama-Mu tetap ditinggikan. Dan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal kami yang esa. Kami sudah berdoa. Amin.
Shalom sidang jemaat. Tiba saatnya kami kembali berjumpa dalam pemberitaan firman Allah. Yuk kita akan sama-sama menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar Dia saja sebagai Tuhan dan Allah akan menyampaikan pesan-pesan ilahinya kepada setiap pribadi kita. Kita akan merendahkan diri lebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk Tuhan mempelajari benih firman Allah. Dan kami percaya bahwa Engkau sendiri Allah akan menyampaikan niat isi hatimu. Untuk itu Bapa, letakkan urapan-Mu yang kudus dalam kehidupan setiap pribadi kami. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus kami sambut urapan yang berasal dari Allah. Haleluya. Amin. Baik, kita akan sama-sama baca teks kami ya. Ada di dalam Mazmur 22 ayat 4. Bareng-bareng kita baca ayat ini. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 22. Ayat 4, firman Tuhan katakan demikian. 2, 3. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayan di atas puji-pujian orang Israel. Dengan kebenaran ini, tema pada saat ini adalah Tuhan bersemayan di atas puji-pujian. Saudara, pernahkah saudara pikirkan hal ini? Pada saat kita menaikkan pujian, pada saat kita mengangkat pujian kepada Allah, pada saat yang sama itulah firman memberitahu kepada setiap kita bahwa Ia bertahta di atas pujian kita. Untuk itulah kita akan melihat beberapa kebenaran, bagaimana kebenaran-kebenaran ini dibuktikan dengan beberapa kisah yang kami kenal. Pertama-tama tentang Yeriko yang roboh karena pujian dari umat Allah. Kita akan melihat bersama-sama terdapat di dalam kisah ini, terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-6. Saya lebih dahulu ingin memberitahu kepada saudara tentang perintah yang Tuhan berikan. Tuhan memerintahkan kepada umatnya seperti ini. Pasal 6 ayat 3, mulai ayat 3 sampai dengan ayat 5. Kita baca bergantian, saya baca ayat 3, saudara baca ayat 4, ayat 5 sama-sama ya. Firman Tuhan terdapat di dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Firman Tuhan katakan demikian. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Saudara yang baca ayat 4. Ya. Kemudian kita akan baca sama-sama ayat yang ke-5. 2, 3. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan sorakan yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kita buktikan apa yang Allah perintahkan kepada umat Allah diwujudkan kenyataannya pada ayatnya yang ke-20. Yuk bareng-bareng ya kita baca. Yosua 6 ayat 20, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Mereka segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Dan perhatikan baik-baik apa yang terjadi. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudara perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan menyatakan bahwa waktu pujian itu diangkat ke permukaan,
ternyata firman memberitahu Allah sendiri yang bekerja dan mengerjakan semuanya. Luar biasa, ini satu kisah sekolah minggu yang tidak asing buat setiap kita, di mana Allah memberikan perintah kepada umat Allah untuk selama 6 hari mereka hanya memutari Yeriko 1 kali, 2 kali, hari ketiga 4, dan pada hari yang terakhir firman memberitahu harus 7 kali, dan saat yang ke-7 barulah Allah memerintahkan mereka untuk menaikkan sorak-sorai kemenangan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan membuktikan pada ayat yang ke-20, pada waktu mereka menaati perintah Allah, pada waktu mereka melakukan satu pujian, bersorak-sorai kemenangan, luar biasa. Allah sendiri yang bertindak, dan firman mencatat, begitu mereka bersorak-sorai, firman mencatat, maka runtuhlah tembok itu dan mereka bisa memanjat masuk langsung ke kota. Saudara, satu hal yang firman Tuhan memberitahu kepada setiap kita, bahwa tidak ada satu perkara yang mustahil yang tidak pernah Tuhan tidak bisa kerjakan. Kalau Dia perintahkan, kalau itu perjanjian Allah, dikatakan dalam firman Allah, itu akan terbukti dengan begitu nyata. Oke, sekarang kita akan membuktikan dengan kisah yang berikutnya. Kita lihat bersama-sama di dalam kitab 2 Tawarikh 20. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20, apa yang firman Tuhan katakan, 2 Tawarikh 20. Yuk, ada beberapa ayat yang akan kami baca, kembali di ayat 20 sampai dengan ayat 22. Sekali lagi, saya baca ayat 20, saudara baca ayat 21 dan ayat 22 sama-sama. Firman Tuhan katakan di dalam kebenaran 2 Tawarikh 20. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 20, saya baca lebih dahulu buat saudara. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil." Saudara, lihat ini, satu kebenaran yang Tuhan minta. Waktu kita menghadapi semua kenyataan, Tuhan cuma minta satu, percaya. Oke, kita lihat ayat 21, saudara yang baca. Iya, saya masuk di ayat yang berikutnya, ayat yang terakhir, kita bareng-bareng baca. Ayat 22, firman Tuhan katakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saya ingin sedikit memberitahu kepada saudara, kalau kisah ini saya ingin sampaikan kepada saudara. Ternyata saudara ada 3 bangsa yang menyatu sehingga mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Dan firman mencatat ternyata begitu Yosafat sebagai Raja Yehuda mendengar bahwa mereka mau menyerang Yehuda, ternyata Yosafat sangat ketakutan. Mengapa? Karena jumlah orang Moab, orang Amon, dan juga bangsa Seir, orang-orang dari pegunungan Seir, itu jumlahnya sangat banyak. Dan ternyata saudara, apa yang kita temukan melewati ayat yang baru kita baca, pada waktu firman Tuhan katakan, di dalam ayat yang ke-20, dikatakan, Yosafat mengumpulkan umat Allah dan memberikan satu pernyataan, percayalah kepada Tuhan. Kita saudara dalam menghadapi semua kenyataan yang harus kita hadapi, dalam apapun bentuknya, ingat baik-baik. Pegang teguh, tolong, yakinkan diri saudara. Ada Tuhan yang luar biasa. Dan demikian juga dikatakan di dalam ayat 21, apa yang firman Tuhan dikatakan di sini, maka
Yosafat setelah mengadakan perundingan dengan rakyat, dikatakan ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak dan seterusnya. Apa maksud firman Allah ini? Firman Tuhan menekankan supaya saudara dan saya di tengah-tengah menghadapi semua kenyataan hidup, ingat baik-baik, puji Tuhan saja. Tinggikan nama Tuhan, agungkan namanya, besarkan nama Tuhan. Dia sendiri yang akan bertindak sesuai dengan ayat yang ke-22. Begitu ketika mereka mulai bersorak-sorai, mereka waktu menyatakan nyanyian pujian, firman mencatat dikatakan, maka Tuhanlah yang menghadakan penghadang kepada Bani Amon, Bani Moab, dan pegunungan orang-orang pegunungan Seir. Saudara lihat di sini, luar biasa, bukan Tuhan kita. Dia yang bertindak, bukan kita. Saudara perlu tahu dimanapun saudara berada, Tuhan menjagai hidup saudara dengan begitu sempurna. Ia yang menjagai setiap langkah kehidupan kita. Untuk itu, firman memberi rahasia supaya kita selalu meninggikan nama Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Dan luar biasa, kalau saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-24, tidak ada di dalam catatan warta, tetapi saya ingin beritahu kepada saudara satu rahasia yang luar biasa. 2 Tawarikh 20:24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Firman Tuhan mencatat buat saudara dan saya untuk memberikan keyakinan siapapun dan apapun yang harus kita hadapi. Izinkan Tuhan berkarya melewati pujian, melewati penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kita meyakini Dia Allah dan Tuhan yang akan melindungi kita. Dan firman Tuhan katakan luar biasa, pada waktu Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Seir, ternyata waktu mendekat kepada orang Yehuda, firman mencatat Tuhan sendiri yang berperang ganti mereka. Dan dikatakan justru mereka saling bunuh-membunuh sendiri karena tangan Tuhan ada menyertai umat Allah. Demikian juga keyakinan saudara dan saya agar kita berketetapan di dalam Dia, Tuhan yang memberikan perlindungan sempurna. Kisah kebenaran yang ketiga. Sekali lagi kisah ini bukan sesuatu yang asing buat kita. Yuk kita akan lihat bersama-sama dalam sebuah kisah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya yang ke-16. Kisah Para Rasul 16, apa yang dialami oleh Paulus dan Silas. Satu kisah yang sering kali kita dengar tentang bagaimana dia dipenjarakan. Firman Tuhan katakan di sini, kisah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 adalah tentang bagaimana saudara bisa melihat mulai ayat 23 sampai dengan 26. Kembali ya, kita baca bergantian. Kita akan melihat ayat 23. Lebih dahulu saya akan baca buat saudara. Firman Tuhan katakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, saudara yang baca, ayat 24, oke, 23. Ya, ayat 25 saya akan kembali baca buat saudara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan perhatikan, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka bukan sekedar hanya menyanyi, tetapi mereka memuji Tuhan dengan segenap hati mereka. Sehingga orang semua di dalam penjara mereka mendengar. Ternyata ada orang yang luar biasa di tengah-tengah penjara ya. Kemudian apa yang Tuhan kerjakan? Ayat 26 kembali saudara yang baca. Ada amin? Luar biasa. Tuhan sekali lagi yang bertindak.
Waktu kita belajar untuk mengangkat pujian, di saat kita terjepit, di saat kita mengalami tekanan, firman mencatat waktu kami menaikkan pujian bagi hormat Allah, firman Tuhan katakan dia sendiri yang bertindak. Dia Tuhan yang menyatakan kasih karunia yang luar biasa, mujizat Allah masih berlangsung bagi setiap kita yang meyakini ada kuasa di dalam pujian. Nah, ternyata saudara, menyenangkan sekali kesadaran kebenaran ini, bagaimana membuat pemazmur Daud menyadari dan dia melakukan suatu tindakan langkah yang konkret dalam kehidupannya. Dia melakukan beberapa kebenaran yang akan saya ungkapkan kepada saudara, betapa luar biasanya tindakan yang nyata yang dilakukan oleh pemazmur Daud karena dia menyadari bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Itu sebabnya pemazmur Daud dikatakan dia seorang pemazmur yang luar biasa, yang benar-benar mengenali Allah dan Tuhannya. Nah, karena keyakinan ini, maka firman Tuhan mencatat beberapa poin yang kiranya menjadi satu dorongan, menjadi satu pertolongan buat setiap kita. Dikatakan di dalam kebenaran yang pertama, kita lihat di dalam Mazmur 8 ayat 3 yang dikutip oleh Yesus sendiri. Saya akan bacakan buat saudara Matius 21 ayat yang ke-16. Matius pasal yang ke-21. Apa yang firman Allah catat buat kita? 21 kita akan memperhatikan itu dikutip dari Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 21 ayat 16. Firman Tuhan katakan demikian. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, ya aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau Tuhan, engkau Bapa telah menyediakan puji-pujian. Saudara perhatikan di sini, firman Tuhan memberitahu kepada setiap kita bahwa ternyata dari mulut bayi, dari dia masih dalam kondisi menyusu, firman memberitahu Allah mengaruniakan pujian. Jadi sebetulnya kalau saya boleh katakan bagi saudara, setiap kita tidak ada alasan untuk mengatakan saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa muji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dari mulut bayi sudah ditanam itu kebenaran. Firman Tuhan katakan dari mulut bayi-bayi, anak-anak yang menyusu, Tuhan sendiri yang telah menyediakan puji-pujian. Itu sebabnya praktekkan dalam hidup kita masing-masing, dimanapun, kapanpun, apapun yang saudara harus hadapi, naikkan saja pujian. Angkat hatimu untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Maka firman Tuhan katakan di dalam langkah-langkah yang dialami oleh beberapa kisah tadi yang baru kami pelajari, itu membuktikan betapa besar kekuatan kuasa dari pujian. Oke, yang berikutnya, apa yang firman Tuhan katakan? Keputusan, ketetapan yang diambil, balik di dalam Mazmur 119 sekarang. Kita akan lihat Mazmur 119. Saya akan tolong bacakan buat saudara. Ayat yang ke-164 dari Mazmur 119. Firman Tuhan katakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Saudara perhatikan di sini. Ternyata pemazmur Daud bukanlah orang pengangguran. Sehingga dia mempunyai banyak waktu untuk memuji Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Tetapi dia tahu tepat kuasa dari puji-pujian. Itu sebabnya dia memutuskan 7 kali sehari. Dia harus menaikkan pujian bagi hormat nama Tuhan. Apakah itu pernah kita lakukan? Atau kita lebih banyak persungutan yang kita keluarkan daripada pujian yang kita pujikan bagi Tuhan? Itu sekarang pertanyaan, saudara yang menjawab. Oke, kemudian kita masuk dalam keputusan apa yang diambil oleh pemazmur Daud. Luar biasa dikatakan di sini, Mazmur 34 ayat 2. Ungkapan isi hatinya dinyatakan Mazmur 34. Apa yang firman Allah memberitahu kepada setiap kita, 34 ayat yang kedua. Yuk bareng-bareng ya, kali ini kita baca Mazmur 34 ayat 2.
Oke, saya tunggu semua saudara sampai mendapatkan ayat ini. Luar biasa firman Tuhan. Mengatakan, ayo bareng-bareng baca 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu dan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, Tuhan memberitahu kepada setiap kita agar masing-masing kehidupan kita dipenuhi dengan puji-pujian. Dan firman Tuhan katakan, maka di dalam mulutku selalu menyatakan pujian hormat bagi Tuhan. Dan ini yang seharusnya menjadikan kerinduan setiap kita, agar saudara mewarnai kehidupan saudara dengan pujian. Saudara, kiranya apapun yang kita harus hadapi, apapun kenyataan yang harus kita laksanakan atau lakukan, jangan lupa puji Tuhan. Memuji Tuhan mendatangkan satu kuasa yang luar biasa. Dan langkah yang terakhir yang diambil oleh pemazmur Daud, kiranya mewarnai setiap kehidupan kita, terdapat di dalam Mazmur 63. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 63, kita akan bersama-sama kembali membaca ayat ini pada ayatnya yang kelima. Yuk bareng-bareng ya. Mazmur 63 ayatnya yang kelima. Yuk kita akan sama-sama membacanya. 2, 3. Demikianlah aku mau memuji engkau, apa saudara? Seumur hidupku. Dan biarlah kita akan menaikkan tangan kita demi namamu. Dan pada saat ini kita akan menutup ibadah kami dengan mengangkat tangan dengan penuh keyakinan akan firman Allah, bahwa keputusan yang diambil oleh pemazmur Daud kiranya akan mewarnai setiap kehidupan kita. Angkat tangan saudara, kita akan memujikan pujian untuk meninggikan, mengagumi Allah yang selalu bertahta di atas pujian kita.
merendahkan diri kembali. Kita akan senantiasa mengisi hidup kita dengan pujian bagi Allah. Dan kita akan merendahkan diri untuk berdoa bersama-sama. Bapa, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian. Kami mengangkat hati kami pada saat ini. Kami menaikkan rasa syukur kami. Karena Engkaulah Allah dan Engkaulah Tuhan. Dan biarlah bersama-sama pada saat ini firman itu akan mewarnai langkah kehidupan kami. Karena kami menyadari bahwa Engkau bersemayam di atas pujian. Dan itu akan menolong setiap pribadi kami dalam menghadapi semua kenyataan yang harus kami hadapi. Tetap kami mau memuji, meninggikan dan mengagumi Engkau sebagai Allah dan Tuhan. Mampukan kami seperti pemazmur Daud mengambil suatu komitmen. Pemazmur Daud telah memberikan percontohan yang baik buat setiap kita. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus, haleluya, amin. Baiklah sidang jemaat, kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia akan menganugerahkan damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari surga. Dan terimalah ketenangan, terimalah keteduhan yang berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini kami sambut berkat itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.